Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kenapa? Karena gue kemarin baru sembuh dari DBD dan typhus. Kita begitu banyak konsen di COVID, akhirnya akhirnya gue kena DBD. Dan sekarang alhamdulillah udah recovering. Tapi kebayang nggak? Di saat stresnya demam itu, lo kepikirannya kemana-mana. Gue ngomongin ini cuma jadi reminder bahwa di sana, di luar sana, kalau lo lagi nggak penting-penting banget memang melakukan kegiatan, jaga jarak, jaga kesehatan, tetap makan sehat, tubuh tetap kuat, istirahat yang cukup, semuanya demi kebaikan kita semua. Nah, untuk sekarang, yuk kita ngobrolin sebuah device yang membantu gue tetap betah di rumah. Ini adalah Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Oke, hari ini kita akan ngebahas kenapa lo harus consider beli Tab S7 Plus ini, mumpung lagi masih PO sekarang. Ini adalah 5 alasan kenapa Tab S7 Plus patut banget dipertimbangkan. Yang pertama adalah desainnya. Desainnya sangat berbeda dari sebelumnya S6. Semua benar-benar very squarey, agak kotak dan semuanya rounded, cuma ada di pojok-pojok pinggirnya aja. Tapi ini rasanya sangat-sangat solid, sangat-sangat, dan gue suka banget, emang ukurannya memang lebih besar. Kita juga dilihat di belakang ada garis antenanya dan ada logo Samsungnya di samping. Dan kalau kita lepas S Pen-nya, ini ada sedikit aksen di bawah dua kameranya, ada dua lensanya di belakang dan satu flash. Ada sedikit aksen yang mungkin bukan cuma sekedar aksen, ada gunanya sendiri, yaitu untuk S Pen-nya. Nanti gue akan ngomongin lebih dalam tentang S Pen-nya. Secara desain ini tipis banget, gede banget. Untuk ukuran layar 12,4 inch ini masih sangat ringan dan enak banget dipegang. Ini adalah salah satu tab dengan desain terbaik yang menurut gue untuk Android, untuk apapun, ini nyaman banget. Dan memang bentuknya adalah memang lebih lebar daripada lebih kotak. Jadi dia memang dipegangnya untuk yang lebih panjang dan lebih enak untuk nonton. Secara desain ini adalah salah satu alasan yang harus dipertimbangkan. Bagus banget. Yang kedua, dia adalah tablet Android yang paling powerful, paling lengkap yang gue pernah coba sampai hari ini. Kalau nggak salah memang yang terbaik untuk Android. Secara spesifikasi, dia mengepak kombinasi antara RAM 8GB dengan Snapdragon 865 Plus. Bahkan kalau kita ngomongin Samsung Note 20 Ultra aja yang di Indonesia tidak menggunakan Snapdragon tapi menggunakan Exynos. Tapi ini perdebatan, orang bisa bilang apa, tapi banyak banget yang mengatakan bahwa 865 Plus lebih baik daripada Exynos 990. Dan gue sedikit setuju. Maksud gue adalah setelah gue pakai lumayan banget, memang ini cepet banget. Ngomongin soal power, kita lanjut juga jangan lupa ngomongin soal display. Ini pengaruh, kenapa? Karena kita pertama menunjukkan display yang baru. Displaynya menggunakan refresh rate sampai 120 Hz. Yes, ya seperti S20 Ultra, seperti Note 20 Ultra menggunakan 120 Hz refresh rate. Dipadukan, balik lagi ke yang tadi power, adalah prosesor 865 Plus dengan RAM 8GB. Jadi semuanya terasa lebih smooth, bukan cuma untuk scrolling, tapi juga untuk menggunakan S Pen-nya. 120 Hz dengan ini, karena ini ada versi yang S7 Plus, yaitu display yang lebih besar. Dia adalah 12,4 inch Super AMOLED HDR10 Plus. Dan dengan 120 Hz refresh rate, semuanya boleh dibilang ini adalah display terbaik yang ada juga di luar sana. Layarnya terang, enak buat nonton, HDR compatible, besar, apalagi kurangnya. Ini layar yang sangat memanjakan mata, asli. Lanjut ke poin keempat. Kita bahas sedikit tadi kenapa 120 Hz Snapdragon 865 itu tambah terasa lebih kuat lagi dengan S Pen yang latensinya juga sudah jauh meningkat. Artinya latensinya ya angkanya menurun, tapi itu artinya lebih cepat lagi dengan sampai ke 9 millisecond. Bayangkan semua kombinasi lagi, prosesor, RAM, display yang cepat, dan S Pen yang cepat. Itu rasanya nikmat sekali. Nah, kita tadi ngomongin tentang dia detachable di belakangnya. Ini gampang banget lepas kalau kita tanpa casingnya. Kalau casingnya dia akan menutup. Saat ini gue nggak punya, tapi Samsung juga menjual casing termasuk keyboard juga yang menutup ini adanya di belakang. Charging dan protected. Walaupun dia akan membuat tab sedikit naik,
Tapi kalau kita gambar-gambar kayaknya nggak ada masalah karena cukup rata. Nah, yang menarik adalah ini nempel di belakang itu ngecharge. Tapi kalau kita nggak mau dia ada di belakang, dia ternyata bisa nempel di atas juga. Which is brilliant design. Menurut gue sih, jadi preference orang dikasih seperti halnya kalau mau nempel S Pen-nya di atas atau nempel S Pen-nya di belakang. Tapi bedanya pas lagi di atas, dia cuma nempel doang, tidak charging. Kalau di belakang, ditempel hanya dengan satu posisi pen menghadap ke lensa, dia akan charging. Oke, sedikit bedanya, bagus dikasih pilihan sebenarnya, tapi ini balik lagi ke intinya, S Pen-nya sangat powerful dengan menggunakan Samsung Notes yang baru juga, banyak fitur-fitur seperti yang udah gue bahas di Note 20 Ultra kemarin. Dan yang terakhir, sama dengan Note 20 Ultra, ada wireless DeX. Lo bisa lihat di video kemarin juga kita udah ngomongin Note 20 Ultra bisa menggunakan wireless DeX, perjalanan DeX seperti apa. Lebihnya ini adalah ada sedikit productivity feels di mana kalau kita menggunakan DeX adalah Windows yang bisa floating dan bisa di-resize sesuai mau kita. Seperti menggunakan laptop ya yang menggunakan Microsoft Windows. Kita bisa menggunakan versi DeX langsung di tab-nya, sangat kerasa tanpa menggunakan TV. Tapi kalau kita punya TV yang besar juga mensupport Miracast, kita bisa wireless DeX ke situ. Jadi 5 hal tadi buat kita harus mikir-mikir banget untuk beli S7 Plus karena harus benar-benar dipertimbangkan. Pertama adalah desainnya, kedua powernya, ketiga displaynya, keempat S Pen-nya, dan kelima adalah productivity-nya. Itu kenapa bisa menjadikan ini adalah tablet terbaik bukan hanya Android tapi seluruh tablet yang ada. Menarik kan? Kalau tertarik, jangan lupa sebarkan video ini, like, dan segala macam. Kalau gue pengen tahu interest kalian terhadap Tab S7 Plus. Kalau iya banyak, dan gue akan bikin video review, deep reviewnya, gimana kita menggunakannya untuk productivity, atau comparison dengan tablet lainnya yang terbaik di luar sana. Kita lihat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tab S7 Plus. Really worth to consider. Sayang nggak ada casingnya.